له إله الأولين والآخرين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azni Allahu wa iyyakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kenikmatan Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berhadir di musala yang kita harapkan keberkahan di dalamnya ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, putra-putra beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Apalagi tema ini berkaitan dengan hati jamaah. Hati yang kalau kita bahasakan, hati inilah yang dia sebagai penggerak seseorang itu bisa jadi baik ataupun sebaliknya bisa jadi buruk gitu. Dan kita akan lebih fokus membahas tentang perusak hati tersebut gitu. Dan kalau kita melihat ilmu yang kita kaji, itu secara umum biasanya memang terbagi menjadi dua jamaah. Ada kita itu mengkaji kadang tentang kebaikan, atau sebaliknya kita itu bisa mengkaji tentang keburukannya. Jadi bukan berarti kita mengkaji keburukan ingin kita lakukan, tidak, tapi untuk kita hindari. Makanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman itu, beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat itu sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang kebaikan. Betakun apa hal-hal yang paling banyak masukkan ke surga? Kan tentang kebaikan. Betakun amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling afdal dikerjakan? Nah, sedangkan aku, kata Hudzaifah ibn Yaman, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, sedangkan aku banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, makhafata an yudrikani, karena saya takut bahwa keburukan tersebut ada pada diriku. Sehingga kalau kita tahu, oh ini keburukan, kita tahu ini keburukan, maka kita lebih mudah insyaallah kita berusaha untuk menghindari keburukan tersebut. Berbeda kalau seseorang kada tahu jamaah atau tidak sadar bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang ia yakini, yang dia sangka baik ternyata buruk. Dan ini kadangkala jamaah, ketika orang kada tahu yang dia kerjakan adalah keburukan, sulit dia untuk bertobat.
sulit dia untuk bertobat, sulit dia untuk menerima yang namanya kebenaran. Makanya salah satu hal yang perlu kita kaji, makanya kita angkat dalam tema ini adalah tentang apa saja sih perusak hati ini. Hati ini jamaah kalau sudah rusak, ini bisa membuat jasad kita rusak seluruhnya. Dan kalau dia baik, jasad pun juga akan ikut baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam jasad seorang hamba itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka jasad seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka jasad pun dia akan ikut menjadi buruk seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu apa? Hati, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, di awal kita ingin tahu dulu nih, hati itu apa gerak? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, makna hati itu jamaah ada dua. Ada hati itu maknanya hissi itu fisik. Dan ada makna yang maknawi itu non fisik. Kalau yang hissi, yang dimaksud dengan hati itu adalah organ di dalam tubuh manusia yang kalau kita boleh sebutkan itu adalah jantung jemaah. Al-qalbu jemaah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya hati. Cuman kalau yang dimaksudkan dari hati-hati tersebut adalah jantungnya, bukan liver ya. Jadi organnya itu secara hissi dia adalah jantung. Dia adalah jantung. Di mana jemaah kalau orang jantung ini, kalau jantungnya rusak biasanya bisa jadi langsung KO orang itu. Makanya kadang-kala ada orang sehat ternyata tiba-tiba serangan jantung ya. Meninggal dia. Makanya kata Nabi SAW, "Idza salahat salaha jasadu kullu." Kalau dia baik seluruh jasad, kalau dia buruk maka buruk seluruh jasadnya. Yang kedua adalah secara maknawi, secara non fisik. Hati itu kata Ibnu Qayyim adalah sesuatu yang halus. Halus ini maksudnya nggak bisa kita lihat dengan indera kita jemaah. Yang sifatnya itu memiliki sifat spiritual, keyakinan, keimanan, dan biasanya diisyaratkan ke dada. Seakan-akan mengisyaratkan jamaah, hati itu ya di sini letaknya. Keimanan itu ya di sini. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "At-taqwa hahuna." Beliau mengisyaratkan ke dada. Takwa itu, keimanan itu letaknya di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada. Maksudnya adalah di dalam hati. Yang dimana jamaah kalau hati ini baik ya, keimanannya baik, spiritualnya baik, maka seseorang akan mudah tergerak untuk taat, mudah tergerak untuk lebih menerima kebenaran, mudah tergerak untuk rajin duduk di majelis ilmu. Sebaliknya jamaah, hati ketika dia buruk, keimanannya buruk, spiritualnya buruk, bisa jadi inilah yang kemungkinan yang akan menjadikan seseorang akan sulit menerima kebenaran. Dia paham tentang ilmu, tapi dia tidak amalkan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat surah Al-A'raf 179 yang menggambarkan hati, kalau hati itu sudah menjadi hati yang buruk jemaah, hati yang rusak.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami siapkan neraka jahanam itu atau untuk kebanyakan daripada jin dan manusia. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami masukkan banyak dari jin dan manusia ke dalam neraka. Di antara sifat mereka yang masuk ke dalam neraka, kata Allah Azza wa Jalla, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati-hati yang dimana hati mereka itu tidak bisa memahami dengan hati tersebut. Kita lihat di dalam tafsir tafsir Asy-Sa'di rahimahullahu taala, maksud dari hati yang tidak paham adalah hati yang la yasilu ilaiha fiqhun wala ilmun, yang dimana pemahaman dan ilmu yang benar itu tidak sampai kepada hati tersebut illa mujarrada qiyamil hujjah, kecuali hanya sekedar tegaknya hujjah bagi orang tersebut. Bisa jadi dia mengkaji ilmu, jemaah. Dia mengkaji ilmu tapi dia tidak amalkan. Hanya sekedar ilmu itu ya sekedar tahu saja. Hanya sekedar dia sebagai penegak hujah saja. Makanya Nabi Muhammad SAW memperingatkan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran ini jemaah bisa, ilmu ini bisa menjadi hujjah bagi kita atau atas kita. Bagi kita maksudnya adalah ilmu ini bermanfaat buat kita, kita amalkan, kita sebarkan. Atau sebaliknya, au alaika, kita tahu, ngaji, belajar, atau tidak tahu sama sekali, malas untuk mengkaji. Dia tahu tapi hanya sekedar apa? Sebagai tegaknya hujah atas kita. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita untuk mengetahui apa saja tadi hal-hal yang bisa merusak hati kita ini. Hal-hal yang bisa membuat hati kita ini menjadi hati yang sakit, ya. Hati yang rusak. Dan hati ini jamaah, kitalah sebagai manusia, Allah ciptakan hati kita itu bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Tujuan kita diciptakan, hati kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu faedah yang menarik untuk kita catat jemaah, bahwa sesuatu itu bisa dikatakan sehat ketika dia digunakan atau berjalan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sesuatu itu bisa kita katakan sehat apabila dia berjalan atau digunakan sesuai dengan tujuan untuk apa sesuatu tersebut diciptakan. Makanya semisal meja ini atau meja yang pian pakai, dia diciptakan atau dibuatkan untuk ya kita nulis gitu kan, gesen mandak buku, gesen mandak Al-Quran, itu tujuannya dibuat. Tapi kalau pian memakainya kada gasan itu, pian duduki misalkan, rusak. Makanya ketika dia sesuai dengan apa yang diciptakan, itulah
itu bisa kita katakan sebagai penggunaan ataupun meja yang sehat. Nah, begitu pula hati kita jemaah. Hati kita ini ada tujuannya. Ketika hati jasad kita itu digunakan sesuai dengan tujuan diciptakan, maka itulah hati yang sehat, jasad yang sehat. Meskipun dia diserang oleh penyakit-penyakit yang zahir, yang terlihat. Misalkan seseorang, dia sakit, kakinya sakit, atau lagi kena demam, ya. Secara fisik dia sakit. Tapi ketika hatinya, dirinya masih berusaha untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia adalah insan yang sehat hatinya, meskipun fisiknya sakit. Kenapa? Karena dia berjalan menggunakan dirinya sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Sebaliknya jemaah, ketika jasad kita, hati kita gunakan tidak sesuai dengan untuk apa dia diciptakan, maka itulah hati yang rusak, jasad yang rusak. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin tentang perusak hati ini. Di sini beliau menyebutkan ada 5 lah. Dan tentunya penyebutan jumlah 5 di sini jamaah bukan pembatasan. Banyak sebenarnya hal-hal yang bisa merusak hati kita. Tapi beliau disebutkan di sini 5 hal ini adalah yang paling terbesar menurut versi beliau. Bisa jadi versi ulama lain ada selain yang beliau sebutkan. Tapi menurut beliau, di antara hal yang paling banyak merusak hati kita itu ada 5 di sini. Yang pertama kita sebutkan secara umum dulu adalah al-khultah. Al-khultah ini banyak bergaul, banyak berinteraksi. Nanti kita jelaskan satu-satu insyaallah. Yang kedua at-tamanni. At-tamanni ini banyak berangan-angan, banyak berkhayal. Yang ketiga at-ta'alluq bi ghairillah. Yang ketiga bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat at-ta'am atau asy-syaba'. At-ta'am maksudnya adalah makanan atau banyak atau sering merasakan rasa kenyang atau rasa kenyang yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah an-naum, adalah tidur. Yang kalau kita perhatikan jamaah, dari kelima hal ini yang pertama jelas at-ta'alluq bi ghairi, yang ketiga ya, poin yang ketiga. Beliau menyebutkan ada 5 poin. Yang pertama al-khultah, banyak interaksi. Yang kedua at-tamanni, banyak angan-angan, banyak berhayal. Yang ketiga ta'alluq bi ghairillah azza wa jal, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat at-ta'am, banyak makan. Dan yang at-ta'am makan. Yang kelima tidur. Nanti kita jelaskan satu insyaallah. Yang kalau kita perhatikan dari kelima ini, 4 itu pada dasarnya kita perlu jemaah. Interaksi kadang kita perlu dalam muamalah ya. Kalau nggak interaksi kadang kita mau misalkan kalau mau menjauh daripada interaksi secara mutlak gitu kan nggak mungkin juga, karena kita memiliki kebutuhan terhadap hal tersebut. Begitu pula at-ta'am, makanan juga kita perlu jemaah. At-tamanni, bercita-cita, berangan-angan juga kadang kita perlu untuk menentukan apa rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Dan yang terakhir tadi an-naum, tidur juga kita perlu jemaah. Guring ini perlu kita. Cuman ada kalanya 4 hal ini kalau dia sampai pada satu titik, dia bisa merusak hati. Dia bisa merusak hati. Namun pada hukum asalnya dari kelima ini ada 4 ini kita butuhkan. Interaksi,
makanan, cita-cita atau angan-angan, dan yang terakhir tidur. Itu kita perlukan pada dasarnya. Cuman ketika dia sampai pada satu titik, ini bisa merusak hati kita. Adapun poin ketiga yang beliau sebutkan, at-ta'alluq bi ghairillahi azza wa jalla, ini tentu ya, ini merupakan perusak hati secara mutlak, sedikit ataupun banyak. Nah, di sini beliau menyebutkan tadi ya, urutannya ada al-khultah, tamanni, ta'alluq bi ghairillah, at-ta'am wal an-naum. Beliau menyebutkan dari al-khultah terlebih dahulu. Cuman ulun kita ingin jelaskan dari yang nomor 3 dulu. Karena menurut ulun ini yang lebih tepat kalau kita dahulukan. Dan beliau sendiri ketika menjelaskan poin ketiga ini, beliau menyebutkan apa? Wa hadza a'zamu mufsidatihi 'alal itlaq. Beliau sendiri mengakui, ujar Sidin, dan yang pertama perusak yang ketiga ini adalah perusak yang paling besar secara mutlak. Dari kelima ini yang paling besar menyebabkan rusaknya hati kita. Makanya ulun lebih condong, lebih suka kalau kita sebutkan ini dulu dah. Jadi yang pertama adalah at-ta'alluq bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala, adalah menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas jemaah, ketika seseorang menggantungkan diri, menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan melalaikan dia dari yang namanya ibadah dan keikhlasan, dari yang namanya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan seseorang menggantungkan kebahagiaannya kepada gaji bulanan, yang ia harapkan, ia gantungkan kebahagiaan, keperluannya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepada gaji bulanan misalkan. Ini di antara contoh at-ta'alluq bi ghairillahi azza wa jalla. Kebalikannya adalah at-tawakkul atau at-tawakkal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk mengobati ya, bergantungnya diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah dengan tawakal. Banyak-banyak kita menggantungkan, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di sana memang kita juga disuruh untuk berusaha. Tapi jemaah, jangan sampai kita sandarkan, gantungkan diri kita kepada usaha kita. Tetap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin sehat, gak apa-apa, silakan minum obat sebagai sebab usaha kita. Tapi jangan pian harapkan kesembuhan itu dari obatnya, jangan. Gantungkanlah kesembuhan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang benar ya. Kita berusaha, Allah suruh untuk berusaha jemaah. Allah suruh kita untuk berusaha, dan ini sebagai ujian bagi kita. Sebagai ujian bagi kita. Ketika kita berusaha, apakah kita kemudian lupa dengan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Karena kadangkala sebagian manusia kalau sudah ya usahanya, dia lebih condong kepada gantungkan hatinya kepada usahanya. Makanya kadang kita dapatkan istilah apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini kalau kita sebutkan secara mutlak demikian jemaah, ini kurang tepat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Harus kita tambahkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala,
atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang sudah menggantungkan dirinya kepada selain Allah, kepada usahanya, kepada apa tadi namanya? Ya, kepada usahanya tadi, maka kita khawatir dia akan jatuh ke dalam kesombongan. Dan ini tentunya kesombongan ini salah satu hal yang paling merusak hati kita. Makanya Qarun ya, Qarun jemaah, dia orang yang banyak Allah kasihkan harta. Allah Azza wa Jalla mengabadikan perkataan dia, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya diberikan ini semua atas dasar apa? Usaha saya, atas dasar ilmu saya. Itu kurang lebih makna ayatnya. Ulun tadi agak ragu menyebutkan ayatnya, agak-agak lupa. Cuman makna daripada ayat tersebut sebagaimana ulun sebutkan. Sesungguhnya saya diberikan ini semua atas dasar apa? Usaha saya, ilmu saya. Inilah contoh kalau misalkan seseorang itu dia sudah menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya salah satu perusak hati yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan, ini yang paling besar, yang paling banyak menyebabkan hati manusia itu rusak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah beliau sebutkan al-khultah, adalah berinteraksi. Nah, dalam masalah interaksi ini ada dua yang perlu kita catat. Interaksi yang dimaksudkan yang bisa merusak hati kita yang pertama adalah berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Maka ini bisa merusak hati kita. Jadi bukan berarti berinteraksi ini interaksi secara mutlak semuanya buruk, tidak ya. Tapi interaksi yang bisa merusak hati ini ada dua. Yang pertama adalah berinteraksi dengan orang-orang yang buruk, yang bisa jadi orang ini orang jauh ataupun orang dekat dengan kita, teman-teman kita ataupun keluarga kita, orang tua ya, paman, sepupu. Kalau yang kita gauli, yang kita pergauli ini orang yang buruk, maka kita khawatir ini bisa merusak hati kita. Bagaimana caranya? Bisa jadi orang yang kita pergauli, orang yang buruk ini yang kemudian membuat kita, menjadikan kita banyak bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali juga kepada sebab ataupun perusak yang pertama, jemaah. Yang kalau kita berbicara dengan mereka bukan malah menambahkan keimanan kita, malah menambahkan kecintaan kita kepada dunia. Karena yang dibahas yang masalah harta. Tidak lagi membahas masalah akhirat. Tidak lagi membahas tentang hal-hal yang bisa membuat seorang hamba celaka di akhirat kelak misalkan. Yang dibahas adalah mobil ikam mereknya apa? Mobilku ini sudah naik. Yang bisa jadi ketika kita mendengar itu, ada hasrat kita untuk berlomba dalam dunia. Nah, ini makanya pengaruh daripada bergaul dengan orang yang buruk. Makanya ada pepatah Arab mengatakan,
As-sahibu sahibun. Kawan itu bisa menarik kita. Kalau kawannya buruk, bisa jadi kemungkinan dia menarik kita kepada keburukan. Kalau kawannya baik, bisa jadi kemudian dialah yang akan menarik kita kepada kebaikan. Dan ini banyak kalau kita perhatikan, jangan banyak orang yang awalnya mungkin dia sudah ngaji, tapi karena dia belum meninggalkan lingkungan yang dulu, terbulik pulang. Dan wallah, ulun sendiri banyak mendapati ini. Kadang kekawanan tuh berkisah. Ya. Yang baru-baru ini ada 2 orang yang cerita gitu kan. Dan kasusnya perceraian. Jadi suami istri cerai. Istrinya yang awalnya ngaji, sudah belajar, sering kajian ilmu, tapi karena circle-nya masih ya interaksi banyak dengan kekawanan bahari, terpengaruh ketika cerai dengan suaminya, berbulik ke asal. Jilbab yang awalnya cadaran dilepas. Yang awalnya jilbab lebar, mulai jilbabnya yang biasa. Dan ini kita dapatkan jemaah. Dan ini diantara pengaruh daripada teman yang buruk atau kawan atau interaksi yang berinteraksi dengan orang yang buruk. Kemudian yang kedua terkait al-khultah ini, bergaul adalah banyak bergaul. Banyak bergaul ini maksudnya ketika seseorang hanya sibuk interaksi dengan manusia saya 24 jam ya. 6 jam guring. Sisanya apa yang diurusi? Ya, bisnis inilah atau interaksi masalah inilah, dia pikirkan inilah itulah, walaupun secara hukum asal memang kita perlukan, tapi ketika dia sampai kepada membuat kita lupa bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kita juga punya kewajiban salat, kita punya kewajiban puasa, ya, yang gara-gara interaksi ketika azan berkumandang misalkan, karena interaksi kita dengan teman kita ini membuat kita kemudian meninggalkan salat jamaah, atau na'udzubillah kemudian membuat kita mengakhirkan salat kita. Maka ini musibah di dalam yang namanya interaksi. Tapi tadi 2 catatan yang interaksi yang membuat bisa merusak hati kita. Yang pertama, interaksi dengan orang-orang yang buruk. Ya, ini kadangkala yang membuat kita jatuh ke dalam, na'udzubillah, bisa jatuh ke dalam ghibah. Ini juga salah satunya karena teman yang buruk atau interaksi yang buruk, masuk dalam ghibah, namimah dan segala macamnya. Na'udzubillah min zalika. Kemudian perusak hati yang kedua, yang ketiga adalah at-tamanni. At-tamanni atau banyak berangan-angan ya. Berangan-angan atau banyak berangan-angan. Nah, berangan-angan di sini pun juga ada 2 jemaah. Yang pertama, at-tamanni, angan-angan yang bisa merusak hati. Yang pertama adalah berangan-angan ingin mencapai hal yang buruk pula. Misal seseorang berangan-angan, kalau kena aku banyak duit, kena aku hendak banyak atau mau olah tempat hiburan malam. Ini angan-angan ya. Yang pertama adalah angan-angan yang memang asalnya dia adalah angan-angan keburukan. Dia mengharapkan, berangan-angan, bercita-cita, dan cita-citanya adalah sesuatu yang buruk. Maka ini bisa merusak hati kita. Makanya dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda terkait angan-angan tadi, kata Rasulullah SAW,
Innamad dunya li arba'ati nafarin. Ini tentang hadis tentang jenis-jenis manusia. Dunia itu untuk 4 jenis orang. Atau ada 4 jenis orang yang ada di dunia ini. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba, jenis yang pertama hamba yang Allah berikan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi rabbahu, dan dia bertakwa kepada Rabbnya, wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamuhu lillahi fihi hatta, yang kemudian dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetahui hak Allah yang ada di dalam hartanya. Fahada bi afdalil manazili, dan jenis yang pertama ini adalah jenis manusia atau golongan yang paling baik. Seseorang yang diberikan harta dan ilmu. Nah, ini jenis yang paling banyak. Yang ketika dia berilmu jamaah, harta yang dia miliki dia bisa infakkan dengan baik pula. Itu jenis yang pertama, dan ini jenis yang paling baik. Kemudian yang kedua ada wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan, rezekikan ilmu, tapi tidak Allah berikan harta. Ilmunya ada, hartanya tidak. Fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Jenis yang kedua ini jemaah, dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Dia berangan-angan, seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal sebagaimana amalnya si fulan yang banyak harta. Mungkin si fulan banyak sedekahnya, banyak wakafnya, infaknya. Yang dia angan-angannya, angan-angan yang baik tadi. Kalau saya punya harta seperti fulan, saya akan beramal dengan amalan si fulan. Maka dia dengan niat tersebut, pahala dia sama dengan golongan pertama. Ini luar biasa jemaah. Ketika pian atau kita nggak punya harta, ya, tapi dengan niat tadi, kalau saya bisa punya harta sebagaimana harta si fulan, saya akan beramal sebagaimana dia beramal. Seandainya saya bisa punya kemampuan memahami, ya, ada punya umur belajar sebagaimana si fulan belajar, saya akan seperti itu pula. Dengan niat tersebut, maka fa ajruhuma sawa. Ini luar biasanya. Dengan niat tersebut, maka pahala keduanya bisa disamai. Dengan angan-angan dan niat yang baik tadi. Sebaliknya, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Dan ada hamba golongan ketiga, dia diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia tidak bertakwa pada harta tersebut dan dia tidak mengetahui hak Allah terhadap harta tersebut. Artinya dia tidak keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ini contoh at-tamanni, ya, angan-angan yang buruk yang bisa merusak hati tadi. Yang keempat adalah wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberikan harta, tidak pula ilmu. Dia mengatakan law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin fa huwa bi niyyati fa wizruhuma sawa. Yang keempat tadi, hamba yang tidak diberikan harta ataupun ilmu, kemudian dia berangan-angan, berniat seandainya saya punya harta sebagaimana si fulan golongan yang ketiga, maka saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan mengamalkan amalan sebagaimana si fulan juga mengamalkan amalan tersebut. Yang ketiga tadi dia punya harta, lalu dia infakkan hartanya kepada selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh tadi at-tamanni yang bisa merusak hati kita. Jadi adalah
angan-angan yang buruk. Angan-angan yang pada dasarnya adalah angan-angan yang buruk. Atau angan-angan yang rendahan jamaah. Angan-angan yang pada asalnya rendah. Ini juga terkadang bisa merusak hati kita. Contoh, seseorang yang berangan-angan seandainya aku nih jadi orang nang putih misalnya, padahal awaknya hirang misalkan. Maka apa? Maka angan-angan yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini akan menyibukkan pikiran seorang untuk mencapai apa yang dia angan-angankan. Sehingga apa? Sehingga dia akan banyak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pian kalau hendak melihat orang yang angan-angannya, tujuannya atau cita-citanya hendak mengolah awak seterek, misalkan seterek itu ibu otot. Kira-kira pian dapat ini orang paling banyak menghabiskan waktunya di mana? Tempat gym. Kada mungkinnya di masjid menuntut ilmu. Pasti di tempat gym. Ini yang pertama terkait at-tamanni. Yang kedua adalah banyak berangan-angan atau berangan-angan yang baik, walakin duna amal, akan tetapi tanpa ada pergerakan dan usaha. Ini juga hanya akan merusak hati kita. Ya. Dia angan-angannya baik, tapi tanpa ada pergerakan. Ya sudah, hanya sekedar angan-angan saja. Hanya sekedar berangan-angan saja, tanpa ada amalan di situ, tanpa ada amalan ataupun berusaha untuk mencapai hal tersebut. Ya. Ini yang kedua terkait at-tamanni. Kemudian, ikhwani fiddin, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang kelima kan? Yang keempat adalah at-ta'am, adalah makanan. Dan di sini juga ada dua catatan. Kapan at-ta'am tadi bisa merusak hati kita? Makanan tadi bisa merusak hati kita. Yang pertama, kalau dia makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang haram. Baik haram secara zat ataupun haram secara bagaimana kita mendapatkan. Secara zat seperti babi, seperti ya daging anjing, maka ini yang Allah haramkan. Seperti khamar, maka ini hal-hal yang Allah haramkan, ini bisa merusak hati kita. Dan yang kedua adalah kasratut ta'am, banyak makan. Ternyata ini juga bisa maulah hati kita rusak. Makanya kadangkala jamaah, ya, kadangkala ketika kita ini banyak makan, rata-rata kalau kita perhatikan banyak kolernya. Dan ulum pribadi merasakan, kadang suatu waktu kan kita merasakan lagi semangat-semangatnya makan gitu kan. Ketika sudah sampai di titik berlebihan, dan itu dilakukan secara berkesinambungan, hari ini banyak, esok banyak, seterusnya banyak, maka akan lebih banyak malasnya. Maka kasratut ta'am ini juga menjadi salah satu penyebab rusaknya hati kita. Orang yang kalau sudah dia cinta dengan makanannya, cinta dengan banyak makan, maka dia akan pikirannya makanan terus. Karena hari ini kita kemana nih lah, hendak ke mat'am ini misalnya, hendak ke restoran ini, esok bercari pulang yang lain, esoknya lagi bercari pulang yang lain. Amunnya ada duit, nyaman, alhamdulillah, mungkin ada duit. Maka kasratul ta'am, kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, ini menjadi salah satu penyebab rusaknya hati kita. Kemudian yang terakhir adalah an-naum,
adalah tidur. Kapan tidur bisa merusak hati kita? Yang pertama, kalau dia tidur di waktu-waktu terlarang. Meskipun memang ketika kita perhatikan waktu terlarang ini, dia terlarangnya tidak sampai kepada haram, hanya makruh saja. Namun dibenci oleh Rasulullah SAW dan menyelisih Rasulullah SAW, seperti orang yang tidur setelah sholat subuh. Ini bisa merusak hati kita. Apalagi setelah sholat subuh ini, jamaah, ini waktu yang paling barokah, rugi kita guring. Itu hendaknya kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh, terutama amalan-amalan yang memang disyariatkan di waktu tersebut, seperti zikir pagi. Ini kita amalkan, dan wallah jamaah, kita akan rasakan perubahannya di dalam diri kita kalau kita bujur-bujur amalkan itu. Zikir di pagi hari, kita akan lebih semangat, itu akan kita rasakan ya. Sebaliknya, orang yang tidur setelah subuh, kita akan lihat sama banyak kolernya, kada tapi semangat. Jangankan semangat bekerjanya, ibadah juga sama. Ketika beribadah pun, ya, ibadahnya banyak yang mahayal. Ketika sholat, ya, yang harusnya dia khusyuk dengan sholat tersebut, di pikiran dia lain. Itu yang pertama terkait an-naum. Yang kedua adalah apa? Banyak guring. Banyak guring juga ini menjadi salah satu perusak hati kita, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Yang sekali lagi jamaah, bahwa kelima hal ini ya, at-ta'alluq bi ghairillah azza wa jalla, kemudian interaksi yang buruk atau terlalu banyak interaksi. Yang ketiga tadi al-khultah, yang kedua al-khultah sudah. Yang ketiga at-tamanni, berangan-angan, baik angan-angan yang buruk atau terlalu banyak berangan-angan tapi duna amal, tanpa beramal. Yang keempat at-ta'am, baik makanan ini maksudnya lah makanan yang haram ya. Apalagi kalau makanan yang haram ini jamaah, ini bisa menghalangi terijabahnya doa kita. Ini bahaya ya. Kita banyak punya hajat ya. Kita banyak punya keperluan kepada Allah azza wa jalla, kita sebutkan sering di dalam doa-doa kita, tapi karena makanan yang haram itu bisa terhalang. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, dia dalam keadaan safar panjang. Yang kita tahu jamaah, safar ini salah satu sebab diijabahnya doa. Makanya kalau pian lagi safar, perbanyak doa, karena itu salah satu sebab doa itu takabul. Ash'asa aghba, ya, dalam keadaan compang-camping dia. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangan yang ke langit. Yang mengangkat kedua tangan ke langit ini pun salah satu sebab dikabulkannya doa jemaah. Dalam hadis disebutkan Allah yastahyi, Allah hayyun karim, Allah memiliki sifat malu. Yastahi an abdihi, Allah malu terhadap hamba-hambanya yang apabila idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahuma sifra, yang apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu Allah misalkan kembalikan kedua tangan tersebut dengan keadaan yang kosong. Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangan, lalu kemudian Allah kembalikan dengan hal yang kosong. Menunjukkan bahwasanya mengangkat kedua tangan ini salah satu sebab terijabahnya doa. Tentunya pada keadaan-keadaan yang memang disyariatkan kita mengangkat kedua tangan. Karena ada keadaan doa itu kadang kita bukan syariatnya, bukan untuk dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Ada kadangkala zikir-zikir yang di dalamnya ada doa, ya kita baca tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi doa secara umum ya, ketika kita berdoa bangun seperti imam terakhir kita berdoa, pada hukum asalnya kita mengangkat kedua tangan. Ya. Hukum asalnya kita mengangkat kedua tangan.
yang karena walakin mat'amu haram, ya, karena makanannya haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hatinya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua tadi terkait ta'am adalah kasratut ta'am, banyak makan, ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW yang terkait makan ini pula, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa terkait makanan ini, kata Rasulullah SAW, fa in kana la budda fa'ilan, apabila dia memang harus makan, ya, atau makan bukan lagi makan seperti karena memang lagi ingin makan, maka kata Rasulullah SAW, fasulusun li ta'amihi, maka hendaknya sepertiga daripada perutnya itu untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, sepertiganya untuk minuman, wasulusun li nafasihi, dan sepertiganya untuk bernapas. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan yang terakhir adalah tentang tidur, ya. Tidur juga bisa merusak hati kita apabila apa? Apabila tidurnya di waktu yang terlarang atau kebanyakan tidurnya. Yang dimana kelima hal ini, jamaah rahimakumullah, adalah 5 hal yang bisa merusak hati, versinya Ibnu Qayyim rahimallahu taala, yang bisa jadi beliau simpulkan 5 ini ya karena memang melihat keadaan sekitar, melihat, atau bisa jadi sidin sendiri yang merasakannya. Bisa jadi ulama yang lainnya ada menyebutkan hal-hal yang lain. Dan kalau boleh kita tambah jamaah, seandainya bisa, ya, kalau kita boleh menambah satu lagi di antara perusak hati kita ini adalah banyak main HP. Jujur, kita bisa perhatikan jamaah, kadang sebagian orang, ya, sejam, 2 jam nggak sholat, entah apa yang diiti, ya scroll aja, banyak yang scroll berbagai macam media sosial, ya. Entah itu TikTok kah, entah itu Facebook kah, Instagram kah, atau Shopee kah, ya. Mitihi benarnya nah apa mitinya nungkar kada mitihi ya. Dan na'udzubillah ya jemaah, ya. Ini bisa jadi kalau seandainya, mungkin bisa jadi kalau seandainya Ibnu Qayyim itu masih hidup sampai sekarang ini, beliau akan menambahkan satu ini. Karena kita perhatikan jemaah, orang lupa sholat, ya, menghabiskan banyak waktu, lalai segala macamnya. Walaupun hukum asalnya ini HP kita perlukan di zaman sekarang untuk apa? Interaksi, mempermudah interaksi kita bagi yang jauh. Nah, HP ini ya jemaah, ya, dia diciptakan ada tujuannya. Ketika dia digunakan bukan sesuai sebagaimana dia diciptakan, maka kita katakan penggunaan HP ini atau HP ini adalah HP yang rusak, tidak sehat, ya. HP ini sehat ketika kita gunakan sesuai dengan apa tujuan ia diciptakan. Tapi ada setiap HP itu dia khusus game, ya, misalkan. Berarti ulun main game pakai HP itu berarti sehat tuh, ya. Karena tujuannya gesen game, ya. Kadang gitu juga ya lah. Tapi yang jelas HP ini jemaah, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah interaksi kita, komunikasi yang jauh, ya, bisa kita yang zaman dahulu kedida, yang zaman sekarang itu sangat memudahkan, ya. Jadi manfaatkanlah HP kita ini dengan sebaik-baiknya. Bantu jadikan HP kita ini sebagai sarana, wasilah untuk memperbaiki hati kita, ya. Kita misalkan, ya, kajian misalkan lawas kadatun atau na'udzubillah terjadi pandemi kan, kita ini menjadi wasilah, ya, untuk membantu hati kita agar tetap baik, bukan dijadikan untuk sebagai perusak hati kita, ya. Wallahu taala alam
bis-shawab. Itu sekiranya dapat ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri ulun pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima seluruh amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.